NASA, dalam situs webnya, memberitahu kita bahwa 95% alam semesta ini sebenarnya dibentuk oleh materi dan energi yang tidak terlihat, terdiri dari 27% materi gelap dan 68% energi gelap. Dua hal misterius yang masih terus diteliti hingga saat ini oleh para ilmuwan. Sebenarnya, apa itu materi gelap dan energi gelap? Bagaimana para ilmuwan bisa mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat dan menyebutnya sebagai sesuatu yang membentuk serta mempengaruhi alam semesta kita? Untuk menjawabnya, mari kita menjelajahi misteri kegelapan ini. Segala sesuatu di alam semesta yang bisa kita lihat, seperti misalnya galaksi, bintang, planet, makhluk hidup, dan setiap objek lainnya, terdiri dari proton, neutron, dan elektron yang tergabung menjadi atom. Semua yang terlihat ini dalam ilmu kosmologi disebut dengan materi normal, atau dikenal dengan istilah barionik. Materi normal inilah yang mengisi 5% dari alam semesta yang bahkan bagi kita sudah sangat luas dan besar. Tapi sesungguhnya, materi normal ini hanya bagian terkecil dari keseluruhan misteri alam semesta. Namun, sudah ratusan tahun lamanya manusia melakukan penelitian terhadap alam semesta sampai akhirnya para ilmuwan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di alam semesta ini. Sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi, tapi pada kenyataannya, kemustahilan tersebut benar-benar terjadi di alam semesta yang kita huni. Kemustahilan yang dimaksud oleh para ilmuwan adalah putaran galaksi yang bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga seharusnya gravitasi yang dihasilkan oleh materi-materi normal tidak mungkin dapat menahan galaksi-galaksi lain, dan seharusnya galaksi-galaksi tersebut sudah terpisah atau bahkan berbenturan sejak lama. Apa yang terjadi itu bagi para ilmuwan benar-benar tidak masuk akal dan mustahil jika dipandang dari sudut keilmuan. Mereka melakukan penelitian untuk menemukan jawabannya, untuk memberi kita sedikit pengetahuan saat ini bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi sesuatu itu sedang bekerja untuk memberi pengaruh yang mampu meregangkan alam semesta dan menyatukan materi-materi lain dengan cara yang tidak terduga. Untuk menyederhanakannya, kita bisa mengambil contoh lewat sudut pandang ilmu fisika standar. Bayangkan jika bintang-bintang di tepi galaksi spiral yang berputar seharusnya bergerak jauh lebih lambat dari bintang-bintang di dekat pusat galaksi karena pengaruh gravitasi yang menggerakkan mereka memberi daya yang berbeda berdasarkan jarak jangkauannya. Tapi anehnya, dari hasil pengamatan terlihat bahwa bintang-bintang itu ternyata mengorbit pada kecepatan yang kurang lebih sama. Tidak terpengaruh dengan titik keberadaan mereka di lingkaran galaksi. Hasil tersebut memang rasanya membingungkan atau bisa juga disebut mustahil, tapi mari kita buat menjadi masuk akal dengan berasumsi bahwa bintang-bintang yang ada di tepian galaksi merasakan efek serta pengaruh gravitasi dari materi yang tidak terlihat, yang disebut oleh para ilmuwan dengan materi gelap. Keberadaan materi gelap ini baru diketahui oleh para astronom di abad ke-20. Awalnya, di tahun 1930-an. Ada astronom asal Swiss yang bernama Fritz Zwicky yang menciptakan istilah materi gelap saat dia sedang mempelajari gugus galaksi Coma yang berisi lebih dari 1000 galaksi. Kecepatan pergerakan galaksi dalam gugus galaksi umumnya bergantung pada massa dan ukuran total gugus tersebut. Tapi dalam pengamatan Fritz, dia memperhatikan bahwa galaksi-galaksi di gugus Coma bergerak lebih cepat daripada yang dapat dijelaskan oleh jumlah materi terlihat. Pengamatan kemudian berkembang dan materi gelap ini baru dikonfirmasi keberadaannya oleh astronom as bernama Vera Rubin di tahun 1970-an. Ketika Vera mempelajari bagaimana galaksi-galaksi bisa berotasi, Vera dan rekan-rekannya menemukan bahwa galaksi-galaksi mungkin mengandung massa tidak terlihat yang terbuat dari materi gelap. Para ilmuwan saat ini berpendapat kalau materi gelap ada dalam struktur yang berbentuk seperti jaring luas yang meliuk-liuk di seluruh alam semesta dan menarik sebagian besar materi normal di masa sekarang. Meski dengan teknologi pengamatan yang semakin canggih, kita belum mampu mengamati materi gelap ini secara langsung. Materi gelap menjadi sebuah bentuk materi yang tidak memancarkan atau menyerap cahaya serta radiasi elektromagnetik. Sayangnya, karena masih memiliki keterbatasan alat penelitian, ilmuwan-ilmuwan kita masih tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang membentuk materi gelap. Dari teori yang ada, materi gelap konon mencakup beberapa jenis partikel yang belum teridentifikasi dan partikel-partikel ini tampaknya jarang berinteraksi dengan materi normal, sehingga sulit untuk ditemukan. Informasi lain yang bisa ditemukan dari materi gelap adalah fakta bahwa materi gelap dapat menyebabkan ilusi optik atau pelengkungan.
Cahaya dari objek yang lebih jauh di belakangnya, di mana fenomena ini dikenal pula sebagai lensa gravitasi, yang membantu para astronom untuk mengukur massa materi gelap dalam gugus galaksi. Gambaran sederhananya, bisa dibayangkan kalau kita sedang melihat sebuah taman bermain dari kejauhan. Di taman bermain itu, ada perosotan yang panjang dan licin. Lalu, ketika cahaya dari lampu jalan di belakang taman bermain mengenai perosotan yang licin itu, cahayanya akan membelok dan membentuk pola yang aneh dan membesar. Di luar angkasa, kita bisa menemukan hal yang mirip berkat materi gelap. Ada benda-benda langit yang sangat besar tapi tidak bisa kita lihat, yaitu materi gelap. Cahaya dari galaksi yang jauh, ketika melewati materi gelap ini, cahayanya akan membelok dan terdistorsi, mirip seperti cahaya lampu jalan yang membelok saat mengenai perosotan licin. Jadi, gambar galaksi yang kita lihat bisa jadi bukan bentuk aslinya melainkan sudah berubah karena pengaruh materi gelap ini. Singkatnya, gambar galaksi yang aneh dengan cincin dan lengkungan cahaya itu bisa terjadi karena adanya benda langit yang sangat besar dan tidak terlihat yang membelokkan cahaya dari galaksi yang lebih jauh. Selain itu, untuk menemukan keberadaan materi gelap, kita bisa menemukannya lewat fluktuasi kecil dalam radiasi latar belakang kosmik, yaitu cahaya sisa dari ledakan besar Big Bang. Dengan mempelajari cahaya ini, kita bisa melihat bagaimana materi terdistribusi atau tersebar di alam semesta. Sejak awal, ternyata, distribusi materi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan jika hanya ada materi yang bisa kita lihat, sebab ada sesuatu yang hilang yang disebut materi gelap, materi yang sampai sekarang belum dapat dipastikan sebenarnya terbentuk dari apa. Tapi ada banyak teori yang menjelaskannya. Yang paling populer adalah teori partikel eksotis yang berasumsi bahwa mungkin saja materi gelap ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat aneh. Berbeda dengan partikel yang kita kenal sehari-hari karena partikel-partikel ini tidak berinteraksi dengan cahaya tapi masih memiliki gravitasi. Selain itu, teori populer lainnya adalah modifikasi teori gravitasi, di mana dalam teori ini ada asumsi kalau mungkin saja teori gravitasi yang selama ini kita pelajari tidak sepenuhnya benar karena mungkin ada jenis gravitasi lain yang bekerja pada skala yang sangat besar seperti di galaksi. Dalam upaya menemukan kebenaran tentang bagaimana materi gelap bisa terbentuk ini, para ilmuwan sedang melakukan berbagai macam penelitian. Salah satu yang disorot adalah pencarian partikel materi gelap dengan menggunakan Large Hadron Collider, LHC, sebuah mesin raksasa yang digunakan para ilmuwan untuk menabrakkan partikel subatomik pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Para ilmuwan juga mempelajari cahaya dari galaksi dengan menggunakan teleskop tercanggih untuk mengamati cahaya dari galaksi-galaksi jauh sehingga bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan materi gelap. Jika salah satu upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan ini bisa berhasil, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang misteri dari materi gelap. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, kita lanjutkan pembahasan lainnya.